Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya dari Kiri SPD, nomor pendaftaran 2016 9943 5559, NIM 233174714 Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Malang, di mana saya adalah guru yang mengajar pada SMP Negeri Wet, Kabupaten Maluku Barat Daya. Di saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siklus 2 dengan materi kegiatan konsumsi pada hari tanggal Sabtu 20 Januari 2024 pada SMP Negeri 38 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Selaku umat yang percaya, marilah kita berdoa. Untuk itu saya minta kesediaan dari ketua kelas membawakan kita dalam doa di hari ini. Ya anak-anak, apa kabar Anda hari ini? Baik, Ibu. Anda sudah siap untuk menerima pelajaran? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Sebelum saya mengambilkan absen atau kehadiran Anda di hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Apakah semuanya hadir di hari ini? Berapa yang tidak hadir? 5 orang yang tidak hadir. Oke. Mungkin ada halangan atau sakit ya. Ya, terima kasih. Kita akan masuk pada proses pembelajaran kita di hari ini. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan kita pada semester yang kemarin, mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang kita pelajari pada semester lalu, yaitu tentang ruang dan interaksi ruang. Siapa? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita. Ya, jadi pertemuan kita pada semester lalu kita membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ya, yang saat ini kita akan membahas tentang materi tentang kegiatan ekonomi atau disebut dengan kegiatan konsumsi. Ya, dengan materi kita maka kita akan mengetahui apa itu tujuan di saat ini dengan menggunakan model pembelajaran DMR. DMR yaitu diskursus multirepresentasi, adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mempelajari materi pelajaran dengan menggunakan berbagai representasi. Melalui model pembelajaran DMR, peserta didik diharapkan yang pertama bisa membacakan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu
Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan tujuan dari kegiatan konsumsi dengan tepat. Ya, terima kasih. Yang kedua, silakan. Tujuan pembelajaran kedua yaitu menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi dengan tepat. Ya, yang ketiga, silakan. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu menyajikan laporan hasil diskusi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi dengan baik. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kita di hari ini. Sebelum Anda datang ke sekolah, apa yang Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan Anda? Hal yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sebelum ke sekolah yaitu mungkin mempersiapkan barang-barang yang akan kita bawa ke sekolah dan juga membersihkan diri sebelum ke sekolah. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, otomatis kita harus memenuhi berbagai macam kebutuhan. Dan tiga di belakang buat apa? Bisa perhatikan ke depan? Ya. Kalau kita mau datang ke sekolah, pasti kita menyiapkan persiapan, yaitu kita sarapan pagi, kita menyiapkan pakaian seragam, menyiapkan buku untuk pembelajaran yang kita lakukan di hari ini. Betul atau tidak? Iya. Jadi kebutuhan yang paling mendesak yaitu untuk terus belajar dan berkembang. Motivasi di hari ini yaitu pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tetapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup menurut Gloria Steinem. Dengan menggunakan model pembelajaran DMR atau diskursus multirepresentasi, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan literasi pada pembelajaran IPS. Ya, kita masuk pada kegiatan inti. Coba Anda buka bahan ajar yang telah saya bagikan tentang bahan bacaan dengan tema kegiatan konsumsi. Ya, tema kegiatan konsumsi yaitu kegiatan konsumsi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kegiatan konsumsi memiliki peran penting dalam perekonomian konsumsi rumah tangga, biasanya menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDM. Konsumsi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kegiatan konsumsi juga dapat memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi konsumsi di masyarakat. Literasi konsumsi adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang kegiatan konsumsi. Literasi konsumsi dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang akan dikonsumsi. Literasi konsumsi dapat membantu masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan memilih produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan tersebut. Adapun beberapa gambar, Anda mengamati dan melihat gambar di situ ada berbagai macam kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh kita pada kehidupan kita di hari-hari, setiap hari, yaitu adanya kegiatan orang sedang makan di lesehan, kegiatan konsumsi pembelian makanan secara online, kegiatan konsumsi yaitu terjadinya jual beli buah di pasar, kegiatan konsumsi terjadi atau adanya pembelian produk makanan,
dan kegiatan konsumsi yaitu seseorang sedang makan. Ya, mungkin Anda bisa membaca sejenak dan melihat gambar. Lalu dari gambar yang Anda amati dan bahan bacaan, Anda membuat salah satu pertanyaan. Anda membuat salah satu pertanyaan tentang bacaan dan gambar yang ada di depan, walaupun saya sudah bagi di Anda masing-masing. Ya, Anda buat salah satu pertanyaan. Dari isi bacaan dan gambar yang tadi, siapa bisa membuat salah satu pertanyaan dari gambar yang Anda amati pada bahan bacaan, pada media ajar atau bahan ajar yang saya sudah bagikan, walaupun saya juga sudah tampilkan di layar. Nona bisa? Ya, silakan berdiri. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus melakukan kegiatan konsumsi pada kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Jangan lupa tulis pertanyaan Anda di kertas ya, atau bahan aja. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Mengapa kita harus melakukan kegiatan konsumsi sehari-hari? Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, saya mencoba menjawab dulu ya. Mengapa kita melakukan kegiatan konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita adalah manusia yang pasti membutuhkan berbagai macam atau jenis konsumsi yang harus kita pakai atau pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya kebutuhan untuk pakaian, kebutuhan untuk makanan, dan kebutuhan lainnya. Dari gambar yang tertera atau beberapa gambar yang telah ada di depan, pasti Anda sudah mengerti mengapa kita harus melakukan kegiatan konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu kegiatan konsumsi yang kita lakukan di saat ini yaitu kegiatan konsumsi dalam memenuhi pendidikan, di mana kita datang untuk menerima berbagai macam pelajaran di lembaga pendidikan. Itu adalah salah satu kebutuhan khususnya dalam bidang pendidikan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Ya, silakan duduk. Yang lain lagi, silakan. Iya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi ya? Ya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Atau kegiatan manusia untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Sebelum kita masuk pada indikator kita yang ketiga, di sini kita akan mengetahui apa itu tujuan daripada kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Siapa yang bisa baca apa itu kebutuhan tersier? Di depan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak terlalu penting, seperti perhiasan, barang elektronik, dan barang yang bermerek.
kebutuhan primer ya. Tersier Ibu tadi. Oh, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak terlalu penting seperti perhiasan, barang elektronik, dan barang-barang bermerek. Ya. Yang berikut, siapa bisa baca apa itu kebutuhan primer? Ya, silakan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling dasar dan paling dipenuhi untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Iya, jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ada lagi siapa yang bisa membaca apa itu kebutuhan daripada sekunder? Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak terlalu mendesak tetapi dapat meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Iya. Baiklah, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua di hari ini. Jadi dari kegiatan konsumsi, pengertian, dan tujuan, maka kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu bagaimana Anda mampu membuat sebuah laporan atau menyajikan laporan hasil diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi dengan baik. Di saat ini saya akan, sebelum itu, saya membagikan Anda dalam beberapa kelompok. Rekam pembagian kelompok. Ya, jadi Anda bisa membaca di situ petunjuk dari lembaran LKPD untuk Anda bisa menyelesaikan laporan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Sambil Anda mengerjakan hasil diskusi, kita menyanyikan satu lagu tentang materi, tentang kegiatan konsumsi. Bisa ya? Ya. Kegiatan konsumsi salah satu kegiatan ekonomi. Ya, kelompok yang sudah bisa kumpul di depan hasil pekerjaannya. Ya, sekarang kita masuk pada dari hasil kerja kalian tentang materi kita, yaitu kegiatan konsumsi. Untuk itu saya persilakan kelompok yang pertama tampil.
yaitu kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kita mendengarkan hasil kerja diskusi kelompok dari kelompok 3. Ya, saya persilakan. Ya. Laporan kegiatan konsumsi dilihat dari faktor selera. Yang dahuluan, selera merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Selera konsumen yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan pola konsumsi. Ya, dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan dari presentasi dari hasil diskusi teman dari kelompok 3 tentang apa itu kegiatan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor, yaitu faktor selera. Ya, kelompok 1 silakan berdiri. Bagaimana faktor selera mempengaruhi kegiatan konsumsi? Faktor selera merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Selera adalah kesukaan atau keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Selera dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, lingkungan, dan kebiasaan. Kita masuk pada kesimpulan dari keseluruhan proses pembelajaran kita di hari ini, yaitu di mana kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang penting yang berperan dalam perekonomian suatu negara. Kegiatan konsumsi itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ya. Dari hasil kesimpulan yang tadi disampaikan, minta waktu buat Anda 5 menit kita mengerjakan suatu evaluasi. Dapat mempelajarinya di rumah ya. Ya, selanjutnya sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, saya kesediaan dari ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Sikap doanya. Selamat siang.